Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindra Agnelida dengan NIM 232111003. Di sini saya mengambil judul hubungan kepercayaan diri dengan prokrastinasi akademik mahasiswa Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Politeknik Setiawan Jakarta. Nah, sebelumnya apa sih prokrastinasi akademik itu? Prokrastinasi merupakan penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi. Nah, di sini saya membuat kuesioner berjumlah 20 soal yang dimana 16 variabel X dan 11 soal variabel Y. Setelah membuat kuesioner, kita melihat respondennya. Setelah itu, ketika responden sudah mencukupi, kita pindahkan di spreadsheet, lalu kita pindahkan ke Excel. Nah, sebelumnya di sini saya mengambil populasi berjumlah 60 mahasiswa karena jumlah mahasiswa Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur angkatan 2023 yaitu berjumlah 60 mahasiswa. Nah, selanjutnya untuk penghitungan sampel itu saya menggunakan rumus Lovin. Hasilnya berjumlah 37,5 lalu dibulatkan menjadi 38 sampel atau 38 orang. Dengan catatan margin errornya 10%. Nah, selanjutnya kita mulai untuk penghitungan data. Untuk penghitungan data, setelah dari responden, kita pindahkan ke Excel. Ini pertama kita harus mencari total. Nah, untuk mencari total itu sama dengan sum. Kita hitung dari sini X1, kita tarik ke samping sampai X16. Nah, itu kita enter jumlahnya. Nanti ketika sudah ada jumlahnya, untuk ke bawahnya kita dari atas tarik ke bawah. Nah, cukup seperti itu. Selanjutnya untuk tabel sampingnya, ini pengurutan total dari yang terkecil sampai terbesar. Caranya itu kita copy total dari atas sampai ke bawah. Di situ menggunakan sort and filter, terus yang atas sort small to large. Nah, selanjutnya untuk tabel berikutnya, ini N itu sampelnya. Selanjutnya ada median. Nah, median ini rumusnya sama dengan nilai total dari atas di copy sampai ke bawah. Enter. Nah, selanjutnya untuk mencari mean itu sama dengan average nilai total dari atas. Nilai total dari atas di copy ke bawah. Enter. Nah, selanjutnya untuk mencari kuartil 1, itu rumusnya sama dengan kuartil nilai atas di copy sampai ke bawah, titik koma 1, karena kita mencari kuartil 1. Terus enter. Selanjutnya untuk mencari kuartil 2, sama seperti kuartil 1, nilai total atas di blok ke bawah, titik koma 2 karena kita mencari kuartil 2. Nah, selanjutnya untuk kuartil ketiga nanti yang belakang titik koma 3 soalnya untuk kuartil 3. Nah, selanjutnya kita untuk mencari jangkauan. Jangkauan ini rumusnya nilai maksimal dikurang nilai minimal. Di sini nilai minimalnya 41. Nilai maksimalnya 80. Nah, selanjutnya untuk mencari IKR itu rumusnya Q3 dikurang Q1 sama dengan. Nah, selanjutnya untuk mencari LIF-nya itu Q1 dikurang 1,5 dikali IKR sama dengan. Selanjutnya untuk mencari LOF-nya Q1 dikurang 3 dikali IKR. Nah, untuk OF-nya itu Q3 ditambah 3 dikali IKR-nya. Selanjutnya untuk banyak kelasnya, rumusnya itu sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Log N ya, kita pakai sampel. Selanjutnya untuk mencari panjang kelas, kita pakai jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Enter. Untuk mencari data baku, itu rumusnya STDEF total nilai atas di blok sampai ke bawah. Enter.
Selanjutnya untuk mencari simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya sama dengan AVDEF total atas diblok sampai ke bawah. Enter. Selanjutnya untuk mencari variansi. Variansi itu rumusnya var total nilai atas diblok sampai ke bawah. Enter. Selanjutnya nilai minimum dan maksimum. Nah, untuk mencari selanjutnya kita akan mencari tabel data berkelompok. Untuk mencari nilai total itu lihat dari panjang kelas. Panjang kelasnya itu 6. Nah, dari yang terkecil sampai terbesar. Kan di sini nilai totalnya 41 sampai 46. Nah, ini masukkan nilai terkecilnya 41. Terus kita masukkan panjang kelasnya 6. Jadi 41 sampai 46. Selanjutnya sama seperti itu. Terus kita lanjut interval 1. Interval 1 itu nilai minimum. Nah, nilai minimum. Terus kita lanjut ke interval 2. Interval 2 itu dari nilai total yang ini kan nilai totalnya 41 sampai 46. Intervalnya 41, interval 2 46. Untuk mencari interval 1 itu rumusnya untuk mencari interval 1 baris yang kedua ini itu rumusnya interval 2 ditambah 1. Nah, setelah itu langsung kita tarik ke bawah untuk seperti itu untuk melihat hasil selanjutnya, baris-baris selanjutnya. Nah, untuk interval 2 rumusnya, interval 2 yang baris kedua ini rumusnya itu interval baris kedua ditambah sama ini panjang kelas dikurang 1. Setelah itu sudah ketemu hasilnya, kita langsung scroll ke bawah. Selanjutnya untuk mencari frekuensi itu saya menghitung manual. Caranya itu dari nilai 41 sampai 46 ini ada berapa? Ini kita hitung ya, dari 41 sampai 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata di sini ada 6. Kita tulis di sini 6. Selanjutnya juga sama, 47 sampai 45 itu ada berapa nilainya? Sampai di sini harus berjumlah 38. Selanjutnya untuk melihat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu nilai atas sama dengan frekuensi. Jadi yang baris pertama ini sama dengan yang frekuensi baris pertama. Untuk baris kedua itu sama dengan sum frekuensi kumulatif yang atas ditambah sama frekuensi yang baris kedua. Kita enter. Nah, kita langsung tarik ke bawah. Nah, untuk melihat hasilnya yang sama. Terus untuk mencari XI nilai tengah, itu rumusnya interval 1 ditambah interval 2 dibagi 2. Itu untuk mencari XI nilai tengah. Setelah udah muncul hasilnya, langsung kita plot ke bawah. Tuh. Selanjutnya untuk mencari frekuensi kali XI-nya itu rumusnya itu sama dengan frekuensi dikali nilai tengah. Enter, langsung kita blok ke bawah. Selanjutnya untuk XI kurang X bar, itu rumusnya biar nggak hasilnya minus itu harus kasih absolut. Ini rumusnya itu absolut, buka kurung, nilai tengah, XI nilai tengah dikurang 52,92 tutup kurung. Kita enter. Nah, ini sama, kita blok ke bawah. Selanjutnya XI kurang X pangkat 2 itu rumusnya sama dengan sum, buka kurung, X yang kolom sampingnya ini XI min X bar dipencet, dipangkatkan 2 tutup kurung sama dengan enter. Langsung kita blok ke bawah. Selanjutnya untuk mencari frekuensi XI kurang X bar pangkat 2 itu sama dengan frekuensi dikali sama XI min X bar pangkat 2 yang samping ini, kolom samping kirinya ini. Kita enter. Nah, setelah itu kita jumlahkan dari frekuensi yang ini ke bawah, kita totalkan sum sama dengan sum, dipencet dari atas, diblok ke bawah untuk melihat hasilnya.
Nah, untuk XI nilai tengah juga sama, harus ditotal. Frekuensi kali nilai tengah juga ditotal. XI kurang X bar itu ditotal, selanjutnya juga tetap ditotal semua. Nah, di sini saya menggunakan banyak kelasnya itu saya bulatkan menjadi 7 karena kalau misal kan ini hasilnya 6,2, kenapa nggak dibulatkan menjadi 6? Karena kalau misal banyak kelasnya jadi 6, nilai yang 80 ini, 80 yang nilai terbesarnya nggak masuk di sini. Jadi kita bulatkan ke 7. Untuk panjang kelas hasilnya kan 6,2, itu kita bulatkan menjadi 6. Nah, selanjutnya kita menghitung indikator. Indikator ini hasil dari responden. Di sini kan variabel X saya menggunakan saya membuat 16 soal untuk variabel X. Jadi di sini kita tulis nomor 1 ini sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 netral, nomor 4 setuju, nomor 5 sangat setuju. Nah, selanjutnya itu kita pindahkan X1, itu rumusnya kontif, buka kurung, kita cari yang X1. Jadi X1 di blok ke bawah. Itu untuk mencari jawaban yang memilih sangat tidak setuju di X1. Setelah kita blok dari atas sampai ke bawah, selanjutnya titik koma, masukkan yang nilai 1 yang ini. Nah, kita enter. Selanjutnya juga sama. Buat mencari yang X kedua ini, kita sama dengan kontif, buka kurung, X kedua, nilai pertama di blok sampai ke bawah, titik koma, pencet angka yang kedua sini. Kita enter. Nah, selanjutnya juga sama pengerjaannya. Nah, selanjutnya setelah memindahkan responden sesuai dengan ini ya, urutan nomor 1, 2, 3-nya ini, kita langsung pengerjaan presentasi. Nah, untuk cara untuk menjadikan presentasi itu seperti ini. Kita blok X1, kita blok ke samping. Pencet kanan, kita cari yang quick analysis. Habis itu kita pencet totals, terus total yang persen ini. Nah, ini kalian persenannya dicatat sendiri karena saya memasukkannya manual. Jadi sampai ke bawah juga sama, saya mencarinya seperti itu dan memasukkannya manual. Selanjutnya setelah presentasinya dimasukkan, kita jumlah indikatornya. Yang memilih sangat tidak setuju itu berapa jumlahnya. Di sini sama dengan sum, kita blok dari atas sampai ke bawah. Selanjutnya juga sama dengan sum, kita blok dari atas sampai ke bawah. Dan selanjutnya juga sama. Nah, setelah dijumlah, kita presentasikan. Menghitung jumlah. Untuk mencari presentasinya juga sama seperti yang di atas. Selanjutnya kita mencari median data berkelompok. Nah, ini rumusnya, kita mencari banyak data. Banyak data ini diambil dari sampel. Sampelnya kan 38. Nah, untuk LE-nya ini 58,5 itu dihasilkan dari nilai tengah median. Ini caranya itu kan nilai total. Nilai totalnya ini ada 7. Kan ganjil. Jadi kita ambil tengahnya. Nah, ini tengahnya itu 59 sampai 64. Setelah itu untuk mencari LI-nya berarti 59 dibagi 59 dikurang 0,5 itu hasilnya 58,5. Selanjutnya frekuensi median ini diambil dari frekuensi yang nilai tengah tadi 4. Selanjutnya itu sigma F itu diambil dari frekuensi kumulatif. Selanjutnya untuk panjang kelasnya 6 sama. Selanjutnya untuk mencari selanjutnya ini ditotal. Nah, kita masukkan LI ditambah buka kurung 2 kali banyak data dibagi 2 tutup kurung dikurang sigma F 36 ini dibagi sama frekuensi median dikali panjang kelas tutup kurung enter. Selanjutnya kita mengerjakan modus data berkelompok. Nah, LI-nya yang LI ini diambil dari sini. LI yang median. Situ sigma 1 itu di rumusnya absolut frekuensi
nilai tengah dikurang atasnya. Enter. Nah, selanjutnya untuk sigma kedua itu sama dengan absolut frekuensi nilai tengah median dikurang sama bawahnya. Kenapa menggunakan absolut? Biar hasilnya nggak min. Nah, terus ini C, ini panjang kelasnya. Selanjutnya kita ke variance. Variance kelompok. Ini rumusnya, caranya itu diambil dari jumlah FI XI kurang X bar pangkat 2 yang bagian jumlah dibagi sama frekuensi kumulatif baris yang terakhir, yang ini, yang warna merah ini ya. Enter. Nah, selanjutnya kita mengerjakan standar deviasi. Standar deviasi itu ini rumusnya. Nah, rumusnya standar deviasi sama dengan FI XI min X bar pangkat 2 ini dibagi sama sampel. Nah, di enter sama ini sebelum di akar. Terus sama dengan bawahnya ini rumusnya S sama dengan SQRT buka kurung yang ini, yang atasnya. Enter. Sebelumnya SQRT ini artinya akar ya. Karena di sini rumusnya ada akarnya. Selanjutnya untuk simpangan rata-rata, caranya itu rumusnya sama dengan jumlahnya XI min X bar dibagi sama sampel, sama dengan. Nah, setelah menghitung simpangan rata-rata, kita langsung menghitung ke koefisiensi variasi. Koefisiensi variasi ini kita langsung menghitung ke standar deviasinya. Standar deviasi itu dihasilkan dari jumlah standar deviasi yang sudah dihitung menggunakan rumus akar. Ini yang sudah dihitung dengan rumus akar ya tadi. Terus untuk rata-rata hitung yang S ini rumusnya sama dengan mean, memasukkan meannya ya, sama dengan. Nah, untuk menghitung keseluruhan dari koefisiensi variasi itu rumusnya sama dengan standar deviasi yang ini dibagi dengan rata-rata hitung dikali 100% sama dengan. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah itu kita buat diagramnya. Nah, ini diagramnya. Dari presentasi ini kita blok dari atas sampai ke bawah. Nah, ini kita blok. Terus kita cari insert, lalu kita pakai yang ini. Nah, yang ini. Nah, itu muncul. Nah, ini hasilnya, ntar kita tinggal pindahkan. Nah, untuk diagram yang ini sesuai dengan ini. Kita blok, kita cari insert, kita pakai yang ini. Kita blok ya. Ini buat cari yang responden pilih nomor 1. Itu kita pakai yang ini, diagram yang ini. Kita cari yang ada jumlah presentasinya ini. Nah, udah. Itu 1, 2, 3, 4, 5 juga sama menggunakan ini. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Nah, setelah menghitung data, kita masuk ke kesimpulan. Di sini kesimpulannya saya jadikan satu. Sebelumnya pengerjaan dari penghitungan variabel X dan Y sama ya, seperti tadi. Nah, ini saya simpulkan variabel X dan Y. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa kepercayaan diri berpengaruh dengan prokrastinasi akademik di mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta. Hal ini dibuktikan dari hasil presentasi X, kepercayaan diri itu paling banyak dan responden memilih opsi setuju yaitu 30,35 dan variabel Y prokrastinasi akademik paling banyak pada responden memilih opsi setuju yaitu 33,73%. Nilai X lebih kecil dari nilai Y sehingga pada penelitian ini hipotesis alternatif A diterima dan HO ditolak. Dapat disimpulkan pada penelitian ini kepercayaan diri berpengaruh terhadap prokrastinasi akademik di mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta. Jadi untuk melihat kesimpulannya kita lihat dari presentasi yang sudah kita buat tadi. Ini yang dilihat dari yang paling tertinggi menduduki di responden yang setuju. Ini untuk variabel X. Lalu variabel Y-nya itu paling tinggi di setuju juga. Variabel Y. Jadi sama-sama berpengaruh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.